Hoshi. Kayaknya cowoknya samping deh. Cowoknya samping? Cowok samping pakai tank? Itu belum tahu. Oke. Tapi kayaknya cowoknya samping. Kayaknya aku bilang ya. Yes. Karena ini kemungkinan besar R7 akan memberikan jurus pergerakan gerilyanya. Gerilya. Iya, untuk mendapatkan ke arah backline. Tentunya mendapatkan ke arah Moon. Moonnya. Yang kalau misalnya ini cowok dipakai VN mungkin lebih terdeteksi, ngerti? Maksa pakai Purify mungkin. Ya. Bisa maksa. Mau nggak mau? Your team is banning. Gak mau keterima damage dengan yang sangat-sangat besar dari Aldous-nya. Diamankan begitu saja, bahkan dari tim RRQ Hoshi kali ini mereka juga memiliki kesempatan besar untuk mengamankan marksman dari Ciku lagi kalau mereka mau. Atau Ysun Shin mungkin? Atau mereka mau buang Nathan? Ysun Shin. Your team is banning. Ysun Shin untuk searah junglernya. Dilimitasi opsi dari teman-teman Formation dan kawan-kawan. Karena mengetahui juga dari komposisi mereka belum memainkan jungler. Tapi Your clean. team is banning. Cukup menarik. Ini hero Bang Sin Bang 2 Sin sih. biji ya. Iya. Beleduk. Iya. Ya kan? Bagus juga ya. Ya kan kalau misalnya pakai clean berbuk. Sekarang kan clean rusuh banget kalau nembak. Betul. Iya, quick Quick draw-nya. Cowboy. Yes, benar. Satu hero lagi. Kalau berkaca dari game sebelumnya, ini sebenarnya RRQ ngebandnya ke arah bisa mungkin aja Brody. Kalau mereka mau ban Brody-nya berarti Nathan-nya bisa diambil Todak dong. Betul juga. Jadi mungkin lepas dua-duanya ya. Asas. Limit junglernya mungkin, komit ke arah jungler. Balmon masih bisa. Balmon Kalau mereka untuk pikir Todak. untuk junglernya Balmon, tapi ternyata Oh, yes. untuk Lancelot. Soalnya aku kira kayaknya Ciku itu bermain marksman mage gitu. only, iya. Enggak marksman only tapi marksman mage, maybe. Ya, Povis mage sih, bener sih. Maksud gua enggak yang fighter Bener, gitu. bener. Aku kira ya. Benar-benar bisa juga, tapi untuk secure Lancelotnya juga dan juga Chow banyak yang nge-trigger Phobiusnya kalau misalkan dilepaskan begitu saja. Todak first pick di fase yang kedua akan mengamankan jungler kah? Mereka bisa ambil 1-1 sih kalau mereka mau. Udah di-ban. Oh sorry, di ban. Udah di-ban. Oke, berarti pilihannya antara Brody, Nathan, untuk Ciku. Brody sih. Brody kayaknya. Kayak Ciku lebih suka main Brody. Karena Brody sama Nathan kayaknya dimenangkan Brody kalau dilihat. Oh tapi Oh. ternyata Benedetta. Bennett jungler. Benedetta Benedetta jungler. Ini cukup menarik nih. Benedetta sekarang bisa dari patch terakhir juga sedikit adjust, ada sedikit pengurangan nerf sedikit. Jadi penasaran banget. Kayak ini Benedetta pertama kali di entry. Correct me if I'm wrong, gitu. Brody dan juga Lolita. Hoho. Gila, Lolita lagi naik daun ya belakangan ini ya. Oke, ini buat nge-counter Matilda juga sih sebenarnya. Dan mungkin dia tahu ini pasti range yang akan diamankan. Tapi Mia, wow, Wow. Todak. Bang Gak Pascol. pakai lama. Bang Pascol kan? Gimana? Halo, Bang Pascol. Bang Pascol main di M3 sekarang Bang Pascol. Halo. Waduh, mengerikan. Ciku. Ini. Oke, ini kalau kata Bang Pascol, kencangkan sama pengaman adik-adik karena kita bakal meluncur ke M3 Land of Down adik-adik. Oke. Tetap semangat walaupun kita ditumbangkan satu game itu nggak masalah adik-adik. Jadi kalau kata Bang Pascol karena ada Mia hari ini kencangkan sabuk pengamanmu Bang Bocan dan juga Koni. Let's go. Saya sudah siap tentunya untuk terbang ke Land of Down kali ini dengan Mia di tangan tim Todak. Apakah RQ Hoshi masih bisa mengamankan dan semoga tidak ada blunder lagi seperti game sebelumnya. Dan kalau kita ngeliat ini Brody juga yang menjadi harapan tentunya untuk tim RRQ. Lolita Keluarkan Albert. Kali ini bakal coba untuk dapat satu buah jungle dan berhasil. Tapi di atas top lane sana Ciku dengan bebas. Bang Sin mencoba untuk mengcover. Tidak mau tinggal diam. Albert is coming. PTX sekarang yang salah. Sonrose tidak terlalu sakit. Dan bahkan memilih untuk mundur. Purple buff dikasih ke arah Clay terlebih dahulu untuk menit yang keempat kali ini. Iya, sedangkan Momo bakal coba untuk menunggu. Bermain cukup sabar kali ini Finn. Dengan shieldnya dia langsung angkat. Dia coba untuk nahanin semua range damage yang dikeluar dari Todak. Tapi ternyata lihat masih ada Feather Strike lagi dan lagi kali ini Moonnya.
timing yang benar-benar udah dikalkulasi dengan sangat amat baik dari Finn. Dia flicker di saat ledakan terakhir dari Feather Ice Strike-nya. Oke, bahkan R7 standby dari bottom lane. Apakah ini akan menjadi pertanda untuk tim Arkeoshi untuk melakukan satu buah lot? Lihat R7 masih mau lebih. Mencoba untuk dihisap begitu saja oleh seorang Momo. Dan jangan lupa untuk pakai kode promo NC Indo Pride untuk kalian semua yang lagi menunggu kemenangan dari tim RRQ kali ini. Wih, mantap kan? Luar biasa. Wih, cakep banget tuh. Dan kali ini kita akan melihat tentunya dari Yams yang masih melakukan rotasi dengan cukup agresif dari tim Todak kali ini. Untuk networknya masih belum terlalu berbanding jauh. Meskipun dari Todak sudah mengamankan 4 poin kill kali ini. Tapi ternyata kali ini RQ Hoshi, mereka kayaknya harus benar-benar sabar banget sih menurut aku. Mereka harus cari momentum untuk scene terutama, apalagi untuk ngedapetin itemnya. Tapi Albert, sepertinya dia bakal coba untuk langsung mengarah ke inisiasi ke arah turtle yang pertama harusnya. Dan bahkan kali ini turretnya dengan cukup cepat berhasil diamankan oleh Ciku. Oke. Bahkan Turtle kali ini kita lihat para pemain dari tim Todak sudah ada para rotasi yang di arah tengah. Formis terlihat, Moon, Dreams, dan jangan sampai Clay juga terpick off. Bahkan di sisi lain dari bottom lane, para pemain dari tim Todak kali ini agak sedikit terkena pressure. Dan bahkan Duel terkena dengan cukup banyak banget, cukup ditumbangin dan hilang. Momo one last hit, berhasil ditumbangkan. Ternyata tidak. Albert, miscalculation. Kali ini berhasil menumbangkan seorang Albert. Dan tapi R7 di depan sana bakal coba ditumbangkan kembali. Yums tidak terlalu kuat untuk damage bisa menemukan seorang R7. Miscalculate dari seorang Albert yang dia kira dia bisa ditumbangkan dengan ada retribution yang dia miliki. Iya, dan bahkan ini sayang banget lihat Cikunya benar-benar free banget. Dia pindah dari area atas langsung coba nge-clear juga di area mid. Kali ini Todak juga udah melakukan pressure di area bawahnya. Ngedapetin objektif secepat mungkin adalah tujuan dari Todak terlebih dahulu. Karena mereka tahu mereka bisa aja masuk ke area jungle-nya, invasi ke arah objektif yang dimiliki oleh tim RQ Hoshi. Sementara R7 masih coba untuk membackup dengan cukup baik. Orange buff-nya tidak akan bisa dicuri dengan cukup mudah oleh Todak. Wow, Cikunya udah lumayan ya untuk attack speed-nya. Dan bahkan Bangsin harus coba mundur. Lihat dari seorang Yung mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Langsung ada Feather Ice Strike. Bangsin menuju ke arah belakang dan tidak bisa diselamatkan. Bangsin harus tumbang di arah top lane Todak. Rotasi yang cukup cepat menghentikan pergerakan dan bahkan damage burst yang tidak bisa diberhentikan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi membuat Bangsin harus liwat di arah top lane. Wow, ini kalau ngelihat dari posisi ini, Zen. Kita bandingin gold lanernya saja. Zen tertumbangkan 3 kali, tetapi assist dari Mia. Ciku guys, udah berserker Fury. Ini Todak benar-benar ngontrol pertandingan. Iya, tapi terlihat dari Dragonnya connect ke arah Momo kali ini dan tumbang begitu saja. Dibuka juga dari Woman Illusion dari seorang Clay. Tapi dari Albert bisa numbangin Ciku juga di area atasnya. Sehingga ini menjadi pertukaran yang sangat menguntungkan untuk RQ Hoshi karena tidak ada yang tumbang dari tim RQ. Setidaknya at least dari Ciku Guys kali ini berhasil diberhentikan pergerakan farmingnya. Tahta bakal coba didapatkan. Albert is coming kali ini. Masih menunggu menuju ke arah satu buah retribution. Formes bakal coba didapatkan. Lihat, 949 menuju ke arah belakang. R7 melihat Alex Topan Paul langsung menuju ke arah Formes. Mau kemana kembali bola, mau jadi goyang. Kita lihat Albert Sonros yang on point. Ketiga pedang menancap langsung ke arah seorang Formes. Yum, sudah punya ada satu buah Raden Harmon. 16 tidak mengenai siapapun. Yum, sekarang bakal bisa berada dengan cepat. Freestyle dulu, tapi ternyata Prima berhasil menyamakan seorang pun di depan sana. Ada Momo yang berubah menjadi seorang naga. PYN tertangkap. Kali ini Momo tercancel naganya. Bahkan para pemain dari tim Todak kali ini mereka terperangkap dengan satu power berhasil satu dunia yang benar-benar dimanipulasi RRQ. Karena Ciku damage-nya ternyata belum cukup dan masih ada win menyelamatkan Ciku di area mid lane. Iya, dan hampir aja Finn-nya terpick off begitu saja di area mid. Tapi dia masih punya shield, dia masih bisa nahan semua damage yang keluar dari tim Todak. Dan bahkan hanya Sin saja yang harus kehilangan nyawanya. Sangat amat disayangkan karena memang Todak lagi-lagi ini bukan cuma sekali 2 kali. Tapi Sin yang selalu menjadi top priority target dari tim Todak tentunya. Iya, benar banget. Itu yang harus diperhatikan dari positioning, dari cover. Tetapi kalau kita ngelihat dari gameplay, RRQ mereka udah main 4-0-1. Mungkin aja mereka ada jawabannya. Oke, heading one ke arah belakang Yung. What are you doing? Damage-nya masih bisa dihalau dengan satu buah shield yang dimiliki dari seorang PYN. Lihat di sini dari tim RRQ Hoshi mencoba untuk membalikkan keadaan R7. Ini benar-benar menjadi salah satu momok menyeramkan untuk Moon
Dia dengan pergerakan briliannya bisa mendapatkan siapapun. Dan bahkan dari arah tengah, lihat Albert mencoba untuk melakukan ting. Menuju ke arah belakang, mengagetkan Moon. Langsung ada satu buah burung VD yang terbang. Ini informasi yang cukup baik diberikan oleh seorang tim dari RRQ Hoshi. Iya, dan bahkan lihat formasi mencoba untuk mengganggu R7 di area bawah. Sebenarnya ada 4 pemain tersisa mencoba untuk mengontrol mid-nya kali ini, dan bahkan lihat kalian bakal coba untuk ditahan, tapi Finn ternyata yang menjadi target pertama kali ini. Bahkan ada yang bisa ngebuka shield, bahkan ada yang bisa nahan semua range damage-nya, tapi ternyata mau mengenai damage yang benar-benar perih banget. Tahu dapat memori, hampir menumbangkan seorang Momo, tapi ternyata masih mau lebih. Lihat dari Todak, mereka coba untuk kasih pressure di area mid-nya R7, harus mundur terlebih dahulu, nggak boleh paksain tiba dari tim RRQ Hoshi, dan bakal reset lagi karena ini sulit banget dari RRQ Hoshi. Mereka kalau nggak punya Finn tentunya nggak akan ada yang bisa nahan DBS di area depan, Oji. Benar, aku setuju banget sama Momo-chan. Tapi kali ini lihat dari RRQ Hoshi, biasanya mereka masih coba untuk santai, nggak mau menuju ke arah luar, tapi ternyata mereka udah mulai worry dengan adanya para pemain tim Todak yang cukup untuk memberikan waktu terhadap Lord kali ini. Lihat, ada R7, VN di depan sana. Lihat damage telah diberikan dari VN memilih untuk mundur, dan kali ini itemnya Goni. Wow, Ciku guys. Berserker Fury udah jadi, Wind of Nature juga udah ada buat sustainability extra life-nya, dan bahkan lihat Wind Talker-nya juga udah jadi. Sebenarnya dari segi item, Ciku guys ini udah ready untuk team fight. Dan kalau DHS dari nih, satu lagi Goni. tinggal DHS, tetapi kalau kita lihat pembukaan dari R7. Tapi ternyata ada Queen War di sana meng-cancel semua pergerakan dari R7, nggak bisa berbalik lagi ke arah belakang. Momo menuju ke arah Bangsin, fokus ke arah depan. World Manipulation tertangkap, tapi ternyata dari seorang Parsha hilang. Albert dapat 1 poin, menuju ke arah double kill, looking for double kill, looking for triple kill. Di depan sana, akankah Albert kali ini berhasil mendapatkan poin tambah dari Ciku? Ternyata Yums menjadi pilihan yang tidak bisa dibendung. Damage dari seorang Albert memilih untuk mundur, tapi ternyata Formes berada di arah rumput. Dan bahkan lihat langsung ditemukan formasinya dengan ada satu fight kesal juga dari seorang Clay, tapi lihat damage dari seorang Moon juga pasti bisa mengusir pergerakan dari tim RRQ Hoshi di area mid lane. Berantemnya di mana tuh ya? Udah ada yang tiduran aja 3 orang. Albertnya tumbang ya. Bingung juga gue. Oke, kalau gitu kita bakal kembali lagi ke line of done. Udah dinetralisir dengan 10 poin yang sama. Gold berbeda 2000. Momo di depan sana tidak bisa sembarangan kembali seperti sebelum-sebelumnya. Hantaman benda tumpul dari seorang Yuzo. Mungkin kali ini bakal bisa melakukan cancel terhadap seorang Clay. Tapi ingat, Lord sudah di enhance saat Bapak Goni. Wow, Lord sudah di enhance yang menandakan apa? Ruang gerak Todak ini lebih besar daripada RRQ Hoshi. Mungkin saja dengan ruang gerak mereka udah clear atas, mereka udah bisa lebih set up Lord. Tetapi lihat, R7 juga udah mendapatkan posisi yang bisa mengejutkan teman-teman dari Todak. Yap, dan bahkan kali ini dari Albertnya masih coba untuk terus terlebih dahulu, tapi ternyata R7 kali ini langsung Double Dragon ke arah seorang Yums, dan siapapun yang di depan mata dari tim RRQ Hoshi langsung diculik begitu saja. Di segala-galain. Di segala-galain. All in. Itu gila, semuanya dikeluarin. Tapi lihat di sini Albert, dia masih menunggu retribution di menit yang ke-12. Lord akan diamankan tanpa retribution. Jarak tengah, ada Formes coba untuk melakukan satu bus split push, cutting minion dari sana Formes, dan bahkan di arah bawah main Ciku mencoba untuk melakukan sedikit sneaky untuk dapetin turret dari tim RRQ Hoshi. Iya, tapi bakal dikejar kali ini. Left hand execution dari seorang Albert kali ini mencoba untuk menakut-nakuti Formes saja. Dipaksa dipukul mundur kali ini. Dan bahkan RRQ Hoshi, mereka sepertinya mau main lebih disiplin lagi, belajar dari kesalahan di game yang ketiga. Mereka nggak mau sampai blunder. Dan kali ini lihat Finn bakal coba untuk nahan juga Momonya di area boost, di area mid kali ini. Dan regroup lagi kali ini dari RRQ Hoshi. Oke, mencoba dilihat segini pergerakan dari seorang Yum. Federasi yang telah digunakan, informasi telah diberikan, tapi masih ada Purify. Mereka fokus ke arah mid-nya. Di depan sana, lihat VYN mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Ciku guys. Fokus ke arah turret yang berhasil diamankan di arah mid lane tanpa ada bantuan dari Bapak dan juga Super Minion. Udah dihilangkan di arah mid lane. Melihat pergerakan seperti itu, Todak melancarkan serangan ke arah top lane. Dan pasukan RRQ Hoshi, mereka tidak terfokus ke arah seorang Bapak terhormat. Karena mereka bakal coba untuk memancing keributan. Mencoba menuju ke arah seorang Moon. Di depan sana, Wave Dragon belum dikeluarkan. Tapi lihat
Formation. One boy situasi dengan seorang Albert. Terperangkap di sana. Clay akan menjadi pilihan. Never Night. Dia perhatikan pergerakan dan bahkan ditumpahin begitu saja. Kill spree dapat kalau seorang Clay. Dari top lane sana. Papa Lord masih bergerak cukup bebas. Yom tengah di win karena depan. Tapi tidak VDS memberikan damage yang cukup besar. Dan turret kali ini menjadi pilihan utama memecat. Iya, dan bahkan lihat formasinya ketika dia masuk dengan Phantom Slice aktif below. Ini nggak bisa dapetin jawaban siapapun. Wow. R7 terlalu Davin dan masih bisa ditahan oleh Momo kali ini. Human Blast-nya nggak sempat connect karena masih sempat di cancel juga kali ini dengan free step. Finn bakal coba untuk dipukul mundur kali ini. Masih ada shield juga dan bahkan lihat backup yang baik dari Clay dan juga Sin yang bisa aja kalau misalnya dari Finn-nya ke pick off, ini masih ada threat dari Arkehosi tentunya. Dijemput. Gokil, gue udah gak habis pikir. Deden seberani itu. Dia karena dia masih punya flicker, dia nggak peduli apa terjadi dijemput. Itulah yang terkadang harus dilakukan oleh support dan carry. Iya. Jangan melupakan Tengnya. Gue nih gimana sebagai player Teng melihat itu? Terharu. Itu Tapi gue lapar, Ji. Hehehe, jangan Gua lupa lapar. pakai Nah. M3 Exit Operate. Itu adalah salah satu gertakan. Nunjukin muka aja, ternyata itu membuat respon dari tim Todak berbeda ya. Ketimbang Iya. tidak ada respon sama sekali Goni. Bluffing. Oke, Oracle udah dia mainin Omo-Momo. Dan tentunya kalau kita ngelihat item Sin, karena dia Sin bener-bener target dari teman-teman Todak, dia build yang namanya Immortal Early. Extra life-nya sangat-sangat diperlukan. Sementara lihat Albert udah full item, udah ada Malefic Roar, extra penetration, mungkin saja ini RRQ akan menunjukkan taringnya. Iya, tapi lihat dua pemain di area atas langsung recall mundur karena Arkehosi tentunya mereka masih bisa untuk memberikan pressure. Mereka coba untuk kandangin Todak, nggak kasih kesempatan untuk Todak bisa keluar dari base-nya dengan cukup leluasa. Tapi ternyata pergerakan dari dua pemain tim Todak, mereka membuat Arkehosi mau nggak mau harus reset lagi, harus sabar lagi karena ini penting banget sih landingnya. Karena dari Todak sendiri dia juga udah ngamanin 4 turret. Karena sempat kecolongan dengan split push yang dilakukan oleh Mia dan juga Matilda tadi. Tapi Momo-chan, Yes. R7 memberikan informasi ada Yums di depan sana. Yep. R7 langsung jadi cosplay rumput dan bahkan para pemain dari tim Todak tak tahu akan keberadaan dari R7. Pasukan Todak kali ini benar-benar berada Jadi rumput. di posisi yang terpressure. Bang Sin tidak boleh terlalu jauh dari VN dan juga dari seorang Clay. Tidak boleh terlalu jauh tanpa ada cover. Kenapa? Bang Sin terpick off, ini udah menit 16, ingat, reset kembali. Kita harus belajar dari kesalahan, dimana menit ke-20 ke atas ini akan menjadi sedikit masalah. Dan ini udah mulai menuju ke arah menit 20, Goni. Yes, bener banget. Menit 20, tapi lihat Cikunya masih 0 kill. Yang aku harapkan apa sebenarnya Cikunya udah mulai carry, tetapi tampaknya ada pergerakan di bagian bawah. Iya, langsung The Wild Dragon yang baik dari R7 dan bahkan Albert langsung mengeksekusi Formase. Sementara di area atasnya langsung ada Federation yang bukan Human Blast yang gak connect ke siapapun, tapi Momo udah ngebuka Black Dragon Form ke arah pemain dari Arkehosi. Masih ada pertukaran 1-0 untuk tim Arkehosi dan bahkan ini yang menjadi marah bahaya karena Lordnya juga sudah mulai muncul di menit yang ke-17 Oji. Oke, Lord free dan tanpa ada hambatan harusnya nggak ada naga juga, nggak ada seorang Formes, nggak bisa masuk terlalu dalam Momo-chan. Betul, ini Formis malah kelihatan tidak terlalu perform ya dengan Beneditanya karena setiap kali dia masuk dia bisa ditahan dengan sisi yang dimiliki sama R7, dengan Cekudonya, dengan Finn juga betul banget Goni, dan bahkan Albert bisa mengeksekusi dengan cukup mudah berkat bantuan dari teman-teman dari Arkehosi. Oke, Goni, ini akan menjadi Lord yang cukup berat untuk dari para pasukan Todak harusnya Goni. Iya bener banget. Ini kita penasaran. Oke, mereka punya Moon. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Todak itu positioningnya dan kapan harus mengeluarkan Feather Air Strike. Karena kalau misalkan Feather Air Strike-nya kurang pas timingnya, itu akan langsung dikapitalisasi oleh teman-teman Arkehosi untuk end the series. Alright, dan di arah mid lane kali ini sepermainan bakal dikawal oleh para pemain dari tim Arkehosi. Meanwhile, dari top lane akan jadi satu buah turret dipecahkan oleh tim Ararki dengan cukup mudah. Para pemain dari tim Ararki, dia meninggalkan Lord di arah bottom lane, biarkan dia masuk, jangan terlalu terburu-buru melihat permainan ini seperti ini. Buat tim pasukan Todak agak sedikit berantakan, 2 MT karena free start terlepas, mau makan dari pilihan, sama ada blow, World Warrior setan dikeluarkan, menuju ke arah belakang, Albert tidak mau terlalu terburu-buru, tapi mau meng-cancel sama World Warrior di depan sana, tersisa seorang di tidak ada mati, satu Arsila, tapi ada flash, tanpa adanya flicker, menuju ke arah belakang, Pommes sekeratul maut, diketahui begitu saja, masih ada Noel Ferrey, dia berfokus ke arah base-nya, Bang Sin terburu-buru, masih masih ke arah belakang, dan base-nya, oh my god, Ararki take the game, this is it, Indonesia still on upper bracket. Arkehosi berhasil menuju ke babak berikutnya dan mengamankan 3-1 Indo Pride.
Indopret, hashtag FIFA RRQ, hashtag Indopret untuk tim Indonesia kita. Indonesia menunjukkan taringnya melawan Malaysia di game yang keempat. Akhirnya berhasil menutup series pertandingan ini. Meskipun harus terpeleset sedikit di game ketiga, di game keempat permainan dari teman-teman RRQ menunjukkan kembali kualitas seperti di game yang pertama dan kedua. Di mana oke, Vin menggunakan Lolitanya cover. Zen bahkan harus pick off 4 kali di early game, nggak menjadi sebuah masalah. Di mid gamenya dia mulai memberikan impact setelah mendapatkan item, setelah mendapatkan coveran yang lebih nempel daripada Lolitanya. Zen berhasil menunjukkan damage yang luar biasa dan lihat teman-teman dari Todak, mereka masih evaluasi. Mereka harus lebih evaluasi karena apa? Lower bracket is next dan mereka memiliki 1 nyawa lagi jika mereka masih ingin bertahan di M3 Series World Championship. Oke, ini PCU dari M3 Record hampir menyentuh ke arah 3M. Dan bahkan lihat di mana